Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Miss Fitri dari Rumah Belajar Inspire Learning. Pada pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai enzim dan metabolisme. Nah, kalau untuk enzim kita sudah membahas pada pembelajaran atau video sebelumnya, dan untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai apa itu metabolisme. Nah, di sini teman-teman pasti sering memperhatikan ketika belajar bab metabolisme selalu banyak sekali senyawa kimia, reaksi kimia, karena pengertian metabolisme sendiri, dia ini merupakan seluruh proses baik pembentukan, penguraian pada reaksi kimia yang terjadi pada seluruh makhluk hidup. Nah, metabolisme juga dia ini dibedakan menjadi dua macam. Ingat-ingat ya, jadi untuk metabolisme terdapat dua macam. Yang pertama disebut sebagai katabolisme. Nah, apa sih Miss katabolisme itu? Katabolisme ini ketika diartikan secara panjang, dia ini merupakan suatu proses pemecahan, penguraian, perombakan suatu zat kompleks menjadi lebih sederhana. Atau Miss tulis saja di sini kalau katabolisme ini dia disebut pemecahan. Kemudian katabolisme ini kita tambahin kurung dulu ya, agar teman-teman tidak melupakannya gitu. Kemudian tadi kata Miss kalau metabolisme ini dibagi menjadi dua macam, di mana yang kedua ini disebut sebagai anabolisme ya. Nah, jadi perbedaan katanya dari depan, yang satu kata, yang satu anak, yang ini. Kalau ada pembentukan atau ada pemecahan di sini, maka pasti ada yang namanya pembentukan. Iya, benar, itu anabolisme. Jadi anabolisme kebalikan dari katabolisme, di mana dia ini merupakan penyusunan atau pembentukan suatu zat yang kompleks dari sederhana, atau teman-teman bisa balikin biar lebih mudah. Anabolisme ini dia ini merupakan pembentukan zat sederhana menjadi kompleks kayak gitu. Kita tulis di sini juga kalau anabolisme dia pembentukan ya. Nah, kita tambahin kotak lagi biar teman-teman nggak lupa lagi ya. Kemudian baik anabolisme maupun katabolisme terdapat beberapa macam lagi di dalamnya. Kita bahas yang katabolisme terlebih dahulu, di mana katabolisme ini ternyata dibagi lagi menjadi dua macam. Apa aja Miss? Nih, yang pertama disebut sebagai respirasi anaerob ya. Respirasi anaerob atau aerob, ada dua sama aerob, berarti kita tulis aerob aja dulu deh ya. Nah, respirasi kalau teman-teman ingat materi kelas 11 itu tentang pernapasan ya. Nah, di sini respirasi ini juga terjadi pada sel kita, di mana aerob itu artinya air atau bahasa Inggris air, udara. Artinya respirasi ini dia itu memerlukan atau menggunakan O2 ya. O2 itu apa? Ya, O2 itu adalah oksigen. Nah, kita kurungin lagi untuk respirasi aerob. Kemudian tadi untuk satunya udah Miss sebutin ya, yaitu adalah yang tidak menggunakan oksigen, atau dia ini namanya adalah respirasi anaerob ya. Nah, an ini artinya tidak
Tuh, makanya dia ini tidak menggunakan yang namanya oksigen. Nah, ini tidak menggunakan oksigen. Memangnya siapa yang melakukan respirasi tanpa oksigen kira-kira? Ya, ini pada golongan misalnya jamur ya. Nah, kita kurungin lagi untuk respirasi anaerob. Kemudian di sini kita bahas lagi yang aerob. Dia ini salah satu contohnya yaitu dinamakan sebagai respirasi sel ya. Nah, ini. Kemudian untuk respirasi anaerob, karena dia ini tidak menggunakan oksigen, nah dia terjadi pada golongan jamur, yaitu dengan proses yang dinamakan dengan fermentasi ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Untuk fermentasi di metabolisme atau yang akan kita bahas ini ada 2 macam, yaitu fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam laktat ya. Nah, kemudian teman-teman di sini anabolisme juga dia dibagi lagi ya. Yang pertama, ini ada yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan makanannya sendiri. Namanya apa? Namanya adalah proses fotosintesis ya. Ini jadi proses untuk menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan foto, artinya cahaya matahari ya. Kemudian selain fotosintesis ternyata ada satu lagi, yaitu namanya kemosintesis. Nah, kalau kemo di sini dengan bantuan senyawa kimia ya, kemo. Nah, ini yang akan kita pelajari mengenai pembelajaran metabolisme ya. Oke, langsung saja pada penjelasan. Nah, kita bahas yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai respirasi aerob berupa respirasi sel ya. Berarti proses respirasi ini berlangsung di dalam sel kita atau sel makhluk hidup. Nah, respirasi sel ini tujuannya untuk apa? Dia ini memiliki tujuan untuk menghasilkan yang namanya energi ya, pasti. Nah, energinya nanti untuk apa aja? Untuk bergerak, untuk misalnya berlari. Di sini energinya itu dalam bentuk ATP ya. Sini dalam bentuk ATP. Masih ingat singkatan dari ATP? Yaitu adenosin trifosfat ya. Oke, untuk respirasi sel dia ini memiliki 4 tahapan ya. Jadi memiliki 4 tahapan. Ingat-ingat. Nah, di sini tahapannya apa saja? Teman-teman perhatikan tabel berikut. Nah, ini merupakan tahapan dari respirasi sel ya. Kita lihat di sini ya. Yang namanya tahapan berarti harus berurutan ya. Di mana Miss kasih nomor ini yang pertama. Dia ini disebut sebagai glikolisis. Ingat huruf awalnya G. Kemudian glikolisis ini tempatnya di mana? Nah, tempatnya terjadi di sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan apa? Ya, sitoplasma ini merupakan bagian penting dari sel, yaitu cairan yang ada di dalam sel. Kemudian bahan input atau yang diperlukan untuk glikolisis ini berupa glukosa. Dari mana nih glukosa? Oke, glukosa yang kita dapat untuk metabolisme ini dihasilkan dari apa yang sudah kita masukkan ke dalam sistem pencernaan. Sehingga setelah diolah dengan tahapan yang panjang ya,
Miss harapin teman-teman ingat tahapannya. Nah, untuk hasilnya di sini ada 2 ATP, 2 asam pirufat, kemudian 2 NADH. Biar memudahkan teman-teman, ya di sini kita tulis aja 2AAN, ya artinya 2 ATP, 2 asam pirufat dan 2 NADH. Kemudian tahapan yang kedua di sini disebut dekarboksilasi oksidatif, ya, atau teman-teman bisa singkat menjadi DO. Nah, ternyata di sini kalau kita perhatikan, semua tahapan respirasi sel ini terjadi di dalam organel yang dinamakan mitokondria. Tapi kecuali glikolisis yang dilakukan di sitoplasma. Kemudian untuk DO kita lihat inputnya atau yang digunakannya berupa asam pirufat yang dihasilkan dari glikolisis, kemudian digunakan untuk tahapan dekarboksilasi oksidatif sehingga menghasilkan 2 asetil koenzim A, 2 CO2 dan 2 NADH. Nah, kalau yang ini bisa teman-teman tulis sebagai 2 ACN, ya, asetil-CoA, CO2 dan NADH. Tahap yang ketiga di sini adalah siklus Krebs. Nah, siklus Krebs dia tempatnya sama seperti DO, yaitu di matriks mitokondria. Dan yang digunakannya adalah hasil dari DO. Siapa? Ini berupa si asetil-CoA. Dia dimasukkan ke dalam siklus Krebs sehingga diolah, kemudian terjadi reaksi dan menghasilkan 2 ATP, kemudian 4 CO2, kemudian 6 NADH dan 2 FADH. Dan untuk tahapan yang terakhir, ini tahapan yang keempat, yaitu transport elektron, dimana ini terjadi di krista nih, yaitu masih bagian dari mitokondria tapi bagian dalamnya, ya, ini membran dalam. Kemudian inputannya adalah 10 NADH dan 2 FADH. Dari mana Miss ini? Coba teman-teman hitung. Dari glikolisis dapat 2 NADH, kemudian dari DO dapat juga 2, dan paling banyak dari siklus Krebs dapat 6. 2 tambah 2 4 tambah 6 jadi 10 NADH dan 2 FADH yang ini, ya. Kemudian di transport elektron terjadi oksidasi NADH, di mana 1 NADH ini ketika dioksidasi, ya, NADH ini dia itu akan menjadi 3 ATP. Nah, ini yang harus teman-teman ingat. Kemudian kalau 1 FADH dia ini akan menghasilkan 2 ATP. Makanya ini bisa 34 ATP, penjumlahan dari 10 kali 3 dan 2 kali 2, jadinya 34 ATP. Nah, kalau di total semua ATP yang dihasilkan dari respirasi ini kita tambah 34 ditambah 2, 36 ditambah 2 lagi. Hasil akhirnya adalah 38 ATP. Oke. Nah, inilah respirasi sel. Sekian untuk pembelajaran video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.